Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok terdiri atas dua kata, yaitu ide dan pokok. Ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gagasan atau rancangan yang tersusun dalam pikiran. Sementara pokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pusat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ide pokok merupakan gagasan atau rancangan yang mendasari sebuah paragraf. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang ide pokok? Nah, manfaatnya tentu sangat banyak, terutama ketika kita akan belajar menulis. Dengan mempelajari ide pokok, kita tahu bagaimana cara mengembangkan sebuah tulisan melalui tentu saja dasar-dasarnya dari sebuah paragraf. Barusan sudah dibahas tentang manfaat dari mempelajari ide pokok. Sekarang bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Nah, ada 3 solusi yang bisa atau 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Pertama, tentu saja membaca teks secara keseluruhan. Kedua, memahami isi teks tersebut. Dan yang ketiga, menentukan ide pokoknya. Nah, dalam sebuah paragraf ada 3 jenis ide pokok, 3 ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, tentu saja paragraf yang ide pokoknya terletak di awal kalimat. Kita biasa menyebutnya dengan paragraf deduktif, campuran. Dan ada ide pokok yang terletak di akhir kalimat yang biasanya kita sebut dengan paragraf induktif. Nah, untuk mempermudah cara kita menghafal, kita singkat saja. Misalnya, paragraf yang berada di awal atau paragraf yang kalimat pokoknya berada di awal itu disebut dengan paragraf deduktif. Kita ambil D-nya. Kemudian paragraf yang berada di akhir itu disebut paragraf induktif. Kita ambil in-nya. Jadi ketika kita ingin mengingat, tinggal begini. Paragraf D-in. D itu di depan, in itu di akhir. Nah, begitu cara kita menghafal supaya lebih mudah. Nah, sekarang kita ketahui dulu bagaimana ciri-ciri dari paragraf deduktif, paragraf campuran, dan paragraf induktif. Bagaimana ciri-ciri paragraf deduktif? Satu hal yang mesti kita ingat bahwa paragraf deduktif itu memiliki pola pengembangan dari khusus ke umum. Sebaliknya, pola pengembangan paragraf induktif dari umum ke khusus. Saya ulangi lagi. Jadi kalau deduktif itu pola pengembangannya dari khusus ke umum. Kalau induktif dari umum ke khusus. Sekarang kita sudah tahu mengenai ciri-ciri dari paragraf deduktif, campuran, dan paragraf induktif. Supaya lebih memperdalam pemahaman kita, silakan simak contoh soal berikut ini.
Nah, kita sudah belajar tentang ide pokok hari ini. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pertama, bahwa ide pokok itu terdiri atas dua kata yang yaitu ide dan pokok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide itu berarti rancangan atau gagasan yang tersusun dalam pikiran. Sementara pusat pokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pusat. Jadi, gagasan atau ide pokok merupakan gagasan utama yang mendasari sebuah paragraf. Ada 3 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf campuran, dan yang ketiga, paragraf induktif. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.